Saat ini di tengah semua kemajuan zaman, modernisasi dan industri berkembang begitu pesat, ada satu bahaya mengancam di balik semua itu. Alam yang kita tempati menjadi rusak. Hutan-hutan dijara dan pabrik-pabrik membuang limbahnya ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Begitu pula dengan limbah rumah tangga. Banjir, tanah longsor, dan bencana-bencana terjadi di mana-mana. Air yang menjadi sumber kehidupan menjadi tercemar. Dari pemetaan yang diadakan, terlihat begitu banyak daerah di dunia yang kondisinya memprihatinkan. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Dari satelit Amerika yang mampu mendeteksi cadangan air dalam bawah tanah, muncul satu hasil yang sangat mengejutkan. Ternyata 30% dari negara-negara di dunia ini tidak memiliki cadangan air tawar. 30% negara lainnya kekurangan cadangan air tawar. Dan hanya 40% negara yang masih memiliki cadangan air tawar. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah. Kita beruntung karena negara Indonesia termasuk dalam negara yang masih memiliki cadangan air. Akan tetapi, apakah ini terus berlanjut? Di dunia ini, Afrika adalah daerah yang paling kekurangan air. Sedangkan di Asia Tengah, negara yang paling terancam kekurangan air tawar adalah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Data Dinas Pekerjaan Umum menunjukkan sekitar 70% populasi Indonesia mengkonsumsi air yang sudah terkontaminasi zat-zat berbahaya. Hampir 100 juta orang di Indonesia punya akses terbatas untuk mendapatkan air bersih. Hanya sekitar 4,5% saja penduduk Pulau Jawa, di mana 65% penduduk Indonesia tinggal di pulau tersebut, bisa mengkonsumsi air bersih. Jika situasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin krisis air tawar ini melanda Indonesia. Hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan. Halo sobat, senang sekali saya Dwi Ratnasari menjumpai Anda di sini untuk mempresentasikan salah satu bentuk realisasi dari pencapaian sekolah hijau. Di kota Surabaya, kita telah mengenal sebuah program yang telah dicanangkan oleh pemerintah Surabaya, yaitu Surabaya Green and Clean untuk menciptakan kota yang hijau dan lingkungan yang bersih. Kami dari Yayasan Yosef Frena Demens juga turut peduli terhadap keadaan lingkungan kota kami, terutama lingkungan sekolah di bawah yayasan kami. Yayasan Yosef Frena Demens menaungi 3 sekolah yang ada di Surabaya, yaitu SMPK Santa Agnes, SMAK Santa Agnes, dan SMKK Mater Amabilis. Latar belakangnya, satu, latar belakang biblis. Tuhan telah menciptakan alam semesta ini dengan baik adanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam perjalanan waktu, kebutuhan manusia itu semakin berkembang. Kemudian timbullah pembangunan dan industri yang begitu pesat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maka tak dapat dihindari akibatnya eksploitasi lingkungan yang mengakibatkan adanya limbah. Nah, limbah ini limbah yang mematikan bila tidak diolah. Oleh karena itu, berdasarkan ini, maka kami tergerak hati untuk mengolah limbah. Lalu yang kedua, itu seruan dari Wali Kota Surabaya, Surabayaku hijau, Go Green. Dan akhirnya kita mempunyai moto Green School. Dengan Green School ini, kami ingin mengolah limbah yang ada di sekitar sekolah kita ini menjadi limbah yang bukan mematikan lagi, melainkan yang menghidupkan, sehingga sekolah kita ini menjadi rindang, indah, dan sehat bagi seluruh warga sekolah.
Kami mengambil sistem zero wash water system karena di sini tidak ada yang dibuang. 5 kubik air limbah bisa menjadi 5 kubik air bersih. Kami mendambakan bahwa pengolahan limbah ini sungguh-sungguh berguna bagi warga sekolah. Di sekolah kita menanamkan tanggung jawab terhadap lingkungan kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada siswa, menumbuh kembangkan, mencintai lingkungan, dan melestarikan lingkungan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan melestarikan lingkungan bagi kita merupakan perwujudan dari iman. Maka kami juga terbuka terhadap semua pihak yang mau belajar untuk melestarikan lingkungan di sekolah kita, khususnya untuk warga sekolah kita sendiri. Mumpung kita masih diberi waktu, bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Oh, oh, oh. Nah, setelah menyaksikan profil-profil sekolah di bawah yayasan kami, sekarang mari kita lihat langkah selanjutnya untuk mencapai sekolah hijau, yakni dengan proses pengolahan limbah bersama rekan saya, Ida Nordiana. Selamat siang pemirsa, sekarang saya sedang berada di tempat pengolahan limbah milik Yayasan Yosef Freinademet Surabaya. Di sini adalah alat pengolahan limbah dan siapakah yang membuatnya? Sekarang saya akan berbincang-bincang dengan pembuat dari alat pengolahan limbah ini dan juga merupakan salah satu orang tua dari siswa SMP Katolik Santa Agnes Surabaya. Ya, oke. Selamat siang Pak. Iya, ini sebagai Bapak sebagai pembuat dari alat pengolah limbah ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk proses pengolahan limbah ini, mungkin bisa dijelaskan kepada kami semua. Ya, baik. Sebelum kami menjelaskan tentang prosesnya, alangkah lebih baiknya kita mulai dari asal daripada limbah ini. Limbah ini sama-sama kita lihat. Limbah ini berasal dari limbah dapur biara, limbah laundry biara, limbah asrama putra dan asrama putri. Dan semuanya dipul di sini. Nah,
kita lihat sama-sama prosesnya seperti apa. Proses yang pertama adalah kita siapkan enzim, ya. Dan enzim ini kita campur di satu drum di sebelah sana. Mari kita lihat. Ya. Enzim ini kita campur di drum ini dengan solusi 10 sampai 15 gram per liter air. Nah, kita proses di sini, kita campur. Nah, setelah kita campur, solusinya kita tambahkan di limbah ini dengan dosis antara 10 gram sampai 15 gram per kubik air limbah. Kita mulai dari proses penambahannya dulu. Saya tambah. Kalau nggak siapa namanya? Drumnya. Iya, Bapak. Oke, kita mengambil enzimnya ini. Kita masukkan ke drum. Pengambilan seperti itu berapa kali ya Pak ya? Cukup satu kali proses. aja? Satu kali Oh, proses. cukup satu kali. Ini. Ya. Langkah berikutnya adalah kita masukkan Yang dimasukkan ke proses. ya. Yang separuh masuk ke sini. Setelah itu kita tunggu beberapa saat untuk proses rotasi. Setelah itu sama-sama kita ukur hasil daripada penambahan enzim. Pada proses yang pertama ini senyawa-senyawa daripada limbah dipecah oleh enzim. Dan jadi proses yang pertama ini adalah proses pemecahan senyawa. Habis ini kita ukur hasil dari proses pemecahan senyawa. Nah, kira-kira prosesnya ini kita memakan waktu sampai berapa lama? Atau memakan waktu 1 jaman atau Setengah jam. oh cukup setengah jam saja ya? Tetapi kalau misalkan limbahnya cukup parah, bisa kita tambah menjadi 45 menit atau 1 jam. Sama-sama kita tahu bahwa limbahnya sangat bau. Iya, bau sekali. Nanti setelah proses setengah jam, baunya itu akan menguap, gas-gasnya akan menguap. Dan setelah itu limbah ini tidak berbau lagi. Oh, gitu. Setelah selesai proses ini, kita lanjutkan ke proses pengolahan. Oke, tadi setelah kita melihat proses awalnya, sekarang kita akan mengenali apa sih alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pengolahan limbah ini. Di sini ada banyak alat, tapi saya kurang mengerti ini alat-alat apa saja. Mungkin Bapak bisa menjelaskan ini fungsi dari setiap alat-alat ini untuk apa? Oke, menjawab pertanyaan dari pertanyaan tadi, yang pertama kali kita harus ketahui teman kalau misalkan kita mau proses limbah, yang pertama ada yang kita butuhkan adalah pH meter. pH meter ini adalah untuk mengukur kadar asam daripada limbah. Kalau pH tersebut di bawah 7 menunjukkan bahwa limbah tersebut bersifat asam. Kalau 7 sampai 8 itu netral, kalau di atas 8 kita anggap sebagai basa. Oke. Ini adalah TDS meter. Alat ini bertujuan untuk mengukur kadar solid yang terdapat dalam limbah. TDS singkatan dari total dissolved solid. Yang ketiga, alat ini adalah untuk mengukur, ini adalah conductivity meter. Alat ini untuk mengukur kadar logam yang terkandung dalam limbah. Yang berikutnya, ini adalah oksigen meter untuk mengukur kadar oksigen yang terdapat dalam limbah ataupun dalam hasil. Semakin sedikit kandungan oksigen yang terdapat dalam limbah, itu menunjukkan limbahnya semakin parah. Ya, setelah tadi kita sudah melihat dan mengenali alat-alatnya. Sekarang ini sudah 3,5 jam ya. Mari kita lihat bersama bagaimana hasilnya dari proses pengolahan air limbah ini. Mari kita lihat sama-sama. Wah, ini udah nggak bau lagi ya Pak ya. Ini gimana ini Pak? Apa hasilnya untuk air limbahnya ini sendiri bagaimana Pak? Ya, jadi setelah proses pemecahan molekul sudah terselesaikan, jadi akan terjadi proses penguapan gas. Gas-gas yang menyebabkan bau di limbah itu akan dikeluarkan dengan proses pemecahan molekul oleh enzim. Nah, kita sama-sama kita akan ambil untuk diukur apakah ini sudah siap untuk kita proses atau belum. Oke.
Angka yang pertama kita ukur pH-nya. Di sini menunjukkan pH-nya sudah menunjukkan angka 7,60, 59 turun lagi. Ini menunjukkan bahwa pH-nya sudah cukup optimal untuk dilakukan proses berikutnya. Sambil menunggu proses limbah pH-nya membaca, kita ukur lagi TDS-nya berapa. Di sini menunjukkan angka 419 ppm. Ini menunjukkan bahwa dalam limbah ini mengandung 419 mg per liter limbah. Solid, mengandung solid sebanyak 420 mg per liter air limbah. Oke, kita ukur yang berikutnya. Jadi untuk mengecek untuk ini apakah sudah layak untuk dilanjutkan untuk ke proses selanjutnya itu harus melewati alat-alat ini juga ya? Iya, untuk kita ketahui before and after-nya. Oh, seperti Ya. itu. Oke, kita ukur sekarang kandungan conductivity, kadar logamnya. Kandungan logamnya cukup tinggi di sini, Iya. menunjukkan angka terus bergerak naik. Oh, masih naik terus ya. Nah, ya, terus ini apa sih yang dimaksud dengan kandungan logam nih? Kandungan logam itu adalah pengaruh substrat, Iya. mungkin dari deterjen, mungkin dari limbah organik atau limbah yang masuk untuk mempengaruhi. Itu mempengaruhi kadar conductivity daripada limbah. Semakin tinggi kadar logamnya, semakin berat tingkat pencemarannya. Di sini menunjukkan angka 765 mikrosiemens pada suhu 30,5 derajat Celcius. Nah, hampir tinggi ya Pak ya? Ya, sangat tinggi. Nah, berikutnya kita akan ukur Ya, ini nih dari angka-angka yang ditunjukkan di alat ini apa maksudnya ya Pak ya? ya, ini menunjukkan kadar oksigen di dalam air. Oh, ya berarti kalau misalkan nih air limbah yang ini nih kadar oksigennya sudah maksudnya lebih besar daripada angka-angka ini, berarti dia layak untuk diproses selanjutnya atau bagaimana? Tidak, jadi kandungan oksigen itu menunjukkan bahwa semakin rendah kadar oksigennya, itu menunjukkan bahwa limbah tersebut semakin parah. Ya. Nah, biasanya hubungan antara kadar oksigen dan temperatur sangat erat sekali. Di sini menunjukkan bahwa temperaturnya 30,9. Iya. Semakin tinggi temperatur, biasanya kadar oksigen semakin rendah. Karena sifatnya oksigen ketika terjadi kena temperatur tinggi, dia akan menguap. Nah, di sini menunjukkan kadar oksigen semakin turun. Jadi dalam limbah ini sama-sama kita lihat hanya mengandung 0,6 mg per liter. Wah, berarti kecil sekali ya. Sangat rendah sekali. Nah, untuk itulah menurun sekali. Iya. Ya. Masih Nanti bisa kita menurun. lihat sama-sama hasilnya seperti apa nanti. Ya, ini sekarang bagaimana ini proses untuk selanjutnya untuk pengolahan limbah ini? Oke, setelah proses setengah jam pengukuran, menurut saya limbah ini sudah siap untuk dikirimkan ke Iya. proses selanjutnya. Sebentar lagi kita akan sama-sama menuju ke arah sana. Nah, sebelum kita tinggal kirim ke arah sana. Kita buka. Oh, jadi harus dibuka dulu ya? Ya. Oh, seperti itu caranya. Nah, nanti akan terkirim melalui pipa ini, melalui proses bawah tanah menuju ke arah sana. Ya, oke, sekarang pemirsa kita sekarang akan menuju ke tempat kedua untuk pengolahan limbahnya. Seperti apa sih, saya juga penasaran, tapi saya nggak tahu nih. Kita lihat aja langsung gimana tempat pengolahan limbah untuk selanjutnya ini. Wah, ini banyak sekali ya ini ya tandon-tandonnya, pipa-pipanya segini banyaknya.
Ini kalau saya boleh tahu nih Pak, ini kenapa sih harus ada sebanyak ini gitu? Sampai ada 4, ini juga harus ada sampai 3. Ini apakah harus 4 dan itu gimana? Itu sebenarnya kenapa sih harus ini banyaknya? Ya, jadi proses yang pertama ini kita proses penjernihan. Iya. Di mana molekul-molekul itu kita jernihkan di tabung ini. Tapi sebelum kita jernihkan, di sini ada tabung pemecah molekul. Oh, tabungnya. Ada tabung pemecah ion. Oh, iya. Jadi kalau seandainya Anda sering mendengar proses ionisasi, saat ini kita sudah melakukan proses ionisasi. Wah, iya. Jadi baik ion yang positif maupun negatif yang menjadi pencemar air limbah itu akan kita netralisir melalui tabung-tabung ini. Jadi proses yang pertama ini penjernihan, proses yang kedua sterilisasi. Oh, proses kedua ini sterilisasi ya? Oke. Untuk memproses, Anda boleh membuka keran ini. Yang mana ini? Wah, saya akan mencoba, tapi saya tidak tahu apa akan jadinya. Ini dibukanya gini. Iya. Kuat nih asli. Ke kiri. Ke kiri ya? Waduh, kuat banget nih. Gak tahan. Wah, kuat banget nih. Ya. Oke. Sama-sama kita lihat di sini. Proses sudah berjalan. Nah, iya. Nanti akan semakin turun TDS-nya. Iya. Yang ini kenapa tetap itu Ini kenapa? proses 2. Oh, proses kedua ya? Proses 2. Oh, iya. Ini untuk mengetahui TDS. Kalau ini mengetahui temperatur. Kalau ini mengetahui kadar logam. Oh, kadar logamnya. Sangat Iya. tinggi sekali ya? Iya. Ini kan masih proses awal karena masih baru. Nanti begitu berjalan beberapa saat kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kalau yang di sebelah kiri saya ini apa Pak? Ini 3 gentong. Ya, jadi konsep Zero Waste Project ini adalah kita memproses limbah semaksimal mungkin, sedemikian rupa, dan kita tidak menghasilkan limbah buangan. Oh. Jadi semua proses pencucian semua di recycle di tabung-tabung ini. Oh, seperti itu ya. Ada 6 tabung, 3 tabung di sini, 3 tabung di sana. Oh iya. Sekarang gini gimana ya proses apa maksudnya hasilnya dari pengolahan limbah ini? Kita mau tahu nih hasilnya itu gimana? Ya, jadi proses yang pertama seperti yang tadi ada proses penjernihan. Sama-sama kita lihat nanti hasil penjernihannya seperti apa. Oh iya. Sekarang pemirsa kita akan lihat hasilnya itu seperti apa. Dari tadi kan ya limbahnya sekarang jadi apa hasilnya ya? Oh jadi ini contohnya seperti ini. Ini saya buka nih ya Pak ya. Oke. Oh jadinya kayak air bersih ya. Bener bersih banget. Ya, oke. Nah ini kan sekarang lagi nunggu nih ya sampai botol ini penuh. Ini di botolnya ada tulisan hasil no UV. Ini apa ya artinya Pak? Ya, hasilnya UV artinya ini baru proses awal penjernihan. Oh masih proses awalnya? Ya, pengertian air sehat itu bukan hanya ini, tetapi dia tidak boleh mengandung memenuhi unsur kimia, unsur fisika, unsur mikrobiologi. Iya kan? Kalau secara kimia dan fisika sudah memenuhi syarat, tapi belum tentu kalau misalkan secara mikrobiologi memenuhi syarat. Oh iya. Nah, no UV artinya belum disterilkan. Oh masih belum disarankan ya? Ya, no UV itu. jadi air ini masih layak hanya untuk siram-siram tanaman atau untuk mandi. Iya. Jadi kita belum boleh diminum ya kalau seperti ini ya. Ya, sekarang ini udah penuh nih ya. Ini terus dibawa kemana ini botolnya ini? Ya, sama-sama kita lihat kejernihannya. Iya, Seperti ini. Mungkin bisa dikomentari. Wah, ini kalau ini mah masih jernih ya, tapi ternyata masih belum boleh diminum. Jangan diminum dulu ya. Ternyata ini gimana untuk proses selanjutnya ini? Proses selanjutnya kita menuju ke proses selanjutnya. Nah, sekarang kita melakukan proses pemurnian, di mana air yang awalnya jernih kita murnikan, kita sterilkan melalui proses UV yang ada di bawah, dan di sini melalui proses pemecahan ion dan pemecahan molekul. Nah, untuk melakukan proses silahkan adik membuka. Oh, ini dibuka semua ya? Ini tempatkannya. Ya, oke, kita melihat parameternya di sini. Ini menunjukkan Dari ribuan langsung turun ke angka ratusan. Oh berarti Nah, kalau dia akan turun terus. oh kalau
terus ya? Ya, semakin rendah semakin murni. Oh, berarti kalau kita semakin rendah angkanya, berarti kita menjual untuk Ya. layak diminum ya? Ya, nanti kita tunggu sampai mendekati 0. Karena hasil akhirnya nanti kita berharap bahwa hasil akhirnya benar-benar air murni Iya. setara dengan aqua destillata dan sampai 0 Iya. gitu. Oh, gitu. Bisa Lihat angka yang Nah, pemirsa, setelah tadi kita melihat bersama-sama, ya kan, dari proses pengolahan air limbahnya dari awal sampai akhir dan menurut penjelasan dari Bapak Derek. Nah, ini dia, ini nih contohnya. Ya, ini adalah proses pertama, ya, dimana ini ditulis di sini TDS-nya masih 2 dan pH-nya masih 7,73. Ini masih proses pertama nih, masih belum layak untuk digunakan untuk minum atau sebagainya. Nah, yang kedua ini adalah hasil proses kedua, yaitu hasil masih no UV-nya, jadi cuman buat siram-siram boleh, tapi kalau untuk diminum masih belum layak. Dan ini hasil terakhirnya, hasil akhirnya. Nah, katanya ini airnya ini bisa untuk diminum, layak untuk diminum. Bener gak sih layak untuk diminum? Tadi kan kita lihat sendiri kan awalnya air limbah itu seperti apa, hasilnya seperti ini. Apakah bisa ya diminum? Kayaknya saya sendiri kurang yakin untuk mencobanya, tapi saya harus memberanikan karena ini harus dibuktikan kan ya. Akhirnya saya mau mencobanya. Kita lihat apakah rasanya sama dengan air minum yang biasa kita minum sehari-hari. Saya coba sedikit aja ya, saya takut soalnya, agak takut salah, saya takut saya perut dulu ya. Wah, kayaknya rasanya nggak ada bedanya sama sekali sama air minum yang biasanya kita minum. Ternyata dari tadi kita lihat proses pengolahan limbahnya, semuanya dari awal sampai akhir ternyata hasilnya seperti air minum biasa yang kita minum. Jadi jangan takut untuk mencoba. Kalau teman-teman semuanya, pemirsa semuanya datang untuk mencoba mengunjungi ke tempat ini, jangan coba untuklah minum dari air ini. Oke pemirsa, setelah tadi kita melihat bersama proses pengolahan air limbah dari awal hingga akhir, marilah kita bersama-sama mulai saat ini juga untuk menghemat air sebaik mungkin dan memanfaatkan air sebaik-baiknya. Saya Ida, untuk diri dari hadapan Anda, terima kasih. Kita semua adalah sama, tanpa jabatan apakah ada wibawa.